sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Dan jangan lupa siapkan Alkitab dan juga buku catatannya, oke? Shalom adik-adik! Kembali lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Ganewa. Mari kita siapkan diri kita untuk beribadah, oke? Selamat beribadah! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita kembali lagi untuk ibadah sekolah minggu. Kakak mau tanya, siapa yang semangat memuji Tuhan? Biar lebih semangat, kakak ajak adik-adik buat tepuk tangan Yesus. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Ya, hari Minggu. Hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan kita, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu untuk kami, sehingga kami anak-anak-Mu masih bisa mengikuti, menjalankan ibadah sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, bantu kami agar kami bisa lebih segenap hati menjalankan ibadah kami ini. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah nanti. Kau satukan hati kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita? Dan kasih Tuhan Yesus selalu bertambah setiap harinya. Oleh karena itu, kita angkat lagu pujian bertambah-tambah. Shalom adik-adik, hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Atta. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini, buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami saat ini boleh melakukan ibadah. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan waktu kami yang cukup singkat ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Nah, sekarang adik-adik ambil Alkitabnya, kita akan baca secara bersama-sama. Kita buka Alkitabnya dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Mari kita sama-sama membacanya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan mengasihiku dan ciptaannya. Artinya, Tuhan mengasihiku, mengasihimu, dan seluruh ciptaannya yang ada di bumi. Adik-adik, minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Adik-adik, coba pikirkan, kira-kira bagaimana ya Tuhan mengasihiku, mengasihimu, dan juga segala ciptaannya. Kakak mau kasih sebuah video kepada adik-adik, yaitu tentang Nabi Nuh. Bagaimana Tuhan memelihara Nabi Nuh, keluarganya, dan juga hewan-hewan yang ada di bumi. Yuk kita saksikan videonya bersama. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya.
orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya?
Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik, tadi sudah menyaksikan bagaimana video tentang Nuh disampaikan kepada kita. Kita juga bisa melihat bahwa Nuh sangat setia kepada Tuhan. Tuhan juga sangat mengasihi kita. Bukti nyatanya apa? Yang pertama, Tuhan itu memberikan kita hidup sampai saat ini. Yang kedua, Tuhan itu menyediakan apa yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan itu contohnya pakaian, makanan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu yang paling penting, bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tuhan telah mati bagi kita di kayu salib untuk menebus kita dari dunia ini, sehingga kita menjadi pemenangnya. Terus, apa ya kira-kira yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah mengasihi kita dan memberikan kita hidup? Nah, adik-adik, terus apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan ketika Tuhan sudah mengasihi kita, memberikan kita hidup, bahkan menebus kita dari dunia ini? Nah, Kak Ata mau kasih tahu, yaitu yang pertama. Nah, nih, coba baca nih, apa ini? Ini setia. Artinya apa? Kita harus setia kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus setia melakukannya. Sama seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu untuk membuat batra yang besar itu cukup lama, tapi dia tetap setia mengerjakannya sampai selesai. Yang kedua, adik-adik, nih, coba adik-adik baca, apa ini? Ini adalah taat, di mana Tuhan meminta kita untuk senantiasa taat. Taat itu seperti apa? Yaitu kita mengasihi sesama kita, mau menolong sesama kita, itu adalah taat bagi Tuhan. Yang ketiga, adik-adik, yaitu tada, coba lihat. Ini yang terakhir dan adik-adik baca. Oke, ini adalah berdoa. Kenapa ya kita harus berdoa kepada Tuhan? Karena ketika kita berdoa, kita bertemu dengan Tuhan. Komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dan kita bertemu dengan Tuhan itu hanya lewat doa. Jadi kita harus rajin berdoa. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihiku, mengasihimu, dan mengasihi seluruh ciptaannya. Dan kita juga tadi sudah menyaksikan bagaimana Nuh membuat batra dan taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Ata mau ajak kita bernyanyi Nabi Nuh. Adik-adik, Kak Ata mau kasih ayat hafalan yang baru nih. Adik-adik boleh baca di sini.
Oke, adik-adik nanti kalau sudah hafal, adik-adik akan buat video singkat, lalu di-tagin di Facebook SKM Gading Indah ya. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang senantiasa rajin untuk menghafal ayat hafalan, nanti pasti dikasih hadiah dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Pastikan adik-adik sudah upload ya di Facebook kita. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang boleh Kak Atta bagikan hari ini. Biarlah kiranya apa yang sudah kita lihat dan kita sudah dengar, kita mau melakukannya, supaya kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan dan anak-anak yang dicintai Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan menutup firman Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat apa yang sudah kami dengarkan. Bahkan kami sudah menyaksikan Engkau berikan kami contoh seorang Nabi Nuh. Biarlah kesetiaan yang dia miliki dan juga ketaatan yang dia miliki, kami bisa mencontohnya. Sehingga kami semuanya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi hidup kami, memberkati kami dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan buat segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kita semakin percaya begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah bernyanyi bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ayo lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan, berkatilah kami supaya kami selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.